Waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas memasuki gang tersebut, merasa ada yang janggal. Sepertinya ada yang kurang di sini. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat ke atas, ada talang yang hilang. Kemudian bertanya, siapa yang menurunkan talang kecil yang ada di sini? Orang yang ada di situ menjawab, Khalifah Umar bin Khattab yang menurunkannya. Khalifah Umar yang menurunkan? Iya. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas bergegas ke tempatnya Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata, Khalifah, ya Khalifah, apakah benar talang di pojok kota Madinah itu engkau yang menurunkannya? Dijawab Khalifah, iya aku turun karena kurang menarik, kurang indah. Ya Khalifah, apakah engkau tidak tahu bahwasanya yang memasang talang itu adalah Rasulullah dan aku yang membantunya? Sayyidina Umar terkaget, yang memasang itu Rasulullah, wahai Abdullah bin Abbas? Iya Khalifah, yang memasang itu adalah Rasulullah. Seketika Sayyidina Umar menitikkan air mata, kalau itu yang memasang Rasulullah harus aku kembalikan. Bergegas Sayyidina Umar bin Khattab mengambil talang. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mau membantunya, Khalifah biar aku yang membawa. Tidak, Umar yang membawanya. Dibawalah talang oleh Sayyidina Umar bin Khattab ke tempat semula. Akhirnya Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, kau pasang, karena tempatnya tinggi, kau pasang ini talang. Di saat disuruh memasang, Sayyidina Abdullah bin Abbas malah pergi, nyelonong pergi. Abdullah bin Abbas suruh masang talang malah pergi kemana? Khalifah, tempatnya tinggi, aku harus kasih cari tangga atau ance-ance, atau saya harus cari tangga Khalifah. Abdullah bin Abbas, tidak usah pakai tangga, nih tengkuknya Umar bin Khattab yang bisa kau injak untuk mengangkat talang ini, karena telah berani menurunkan talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyesel dengan urusan talang. Lihat orang yang jauh dari Nabi Muhammad, mulai dari yang namanya ziarah kubur Nabi Muhammad tidak boleh, tawasul dengan Nabi Muhammad tidak boleh, sampai peninggalan Nabi Muhammad dikatakan menjadikan sebab syirik, sehingga di Mekah Madinah sekarang kita sudah tidak menemukan itu semua. Padahal Imam Hasan Basri pernah berkata, kalau seandainya umat ini melihat rumahnya Rasulullah, niscaya itu lebih bagus daripada membaca buku tebal untuk bertawadhu. Jadi kalau ada orang melihat rumahnya Rasulullah, dapat ilmu besar tentang akhlaknya Rasulullah, tawaduknya Rasulullah, sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh hal-hal yang semacam itu menjadikan hati semakin rindu kepada Rasulullah. Dan memang kerinduan kepada Rasulullah inilah yang dicari oleh para ulama. Kecintaan kepada Rasulullah ini keselamatan kita. Orang tidak akan bisa selamat kecuali di hatinya ada rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Maka sebenarnya kalau kita tahu musibah yang paling besar saat ini adalah di saat adanya musibah, orang pada tidak rindu kepada Rasulullah. Maka jangan dipandang orang yang anti maulid itu dengan pandangan kebencian, dengan doa. Kasihan benar mereka. Nabi Muhammad sangat merindukan umat. Bagaimana kalau kita tidak rindu kepada Rasulullah? Maka kalau ada orang nggak senang maulid Nabi, tolong banyak didoain. Karena paling bahayanya hidupnya adalah hidupnya orang yang tidak ada rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kerinduan kepada Nabi Muhammad ini sangat mudah kalau orang mau mencarinya. Karena Nabi Muhammad sangat baik kepada kita. Sangat baik rindu kepada kita. Nabi Muhammad ditemukan oleh Siti Aisyah. Sayyidah Aisyah suatu ketika terbangun dari tidur beliau, dan di saat terbangun melihat Rasulullah salat, dan di saat melihat Rasulullah salat dalam keadaan sujud, terdengar seperti air yang mendidih. Kemudian Siti Aisyah menunggu, dan setelah Rasulullah selesai salat ditanya, ya Rasulullah, engkau menangis, ma yubkika, apa yang menjadikan engkau menangis ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, aku mendoakan umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan oleh Siti Aisyah, setiap malam Rasulullah menangis untuk kita. Jujur wahai para orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, berapa kali Anda menangis untuk Rasulullah? Sebelumnya pertanyaannya mungkin ringan dulu. Berapa kali sehari Anda